kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Anda tahu tidak mengapa semakin banyak umat Islam yang berpindah agama? Ya, apakah dia berpindah agama ke Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan lain sebagainya? Sebenarnya yang paling banyak memurtadkan orang adalah umat Islam sendiri. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Ya, saya harus jujur mengatakan itu. Mengapa banyak umat Islam yang kemudian berubah menjadi Kristen, Hindu dan lain sebagainya? Itu karena perbuatan kita sendiri. Ya. Islam selama ini dipenuhi dengan kekerasan, pandangan-pandangan ekstrim, picik. Dan saya sebagai Muslim kadang malu. Saya hampir setiap hari harus menerima video, "Bang, kami beribadah dilarang, bang, kami ingin mendirikan gereja dilarang." Itu yang membuat kemudian banyak Muslim eksodus, terutama banyak umat Islam yang kemudian menjadi Kristen, menjadi murtad. Termasuk membakar rumah ibadat, ya, untuk agama Kristen. Ya, ini masa lalu kami. Nah, mengapa sampai akhirnya saya menjadi sekarang ini menjadi seorang pewarta Injil? Apakah yang memurtadkan mereka adalah pendeta, pastor atau penginjil? Bukan. Ya. Yang membuat mereka murtad adalah umat Islam sendiri. Jadi upaya pemurtadan itu bukan dari luar Islam, tapi dari Islam itu sendiri. Banyak saudara-saudara seiman saya umat Islam yang kemudian berpindah agama setelah melihat perilaku sebagian umat Islam yang berlaku di luar syariat Islam. Banyak yang kemudian umat Islam yang tidak melihat cahaya Islam itu sendiri akibat perilaku kita. Selalu ada kejadian, ada saudara-saudara kita umat Kristen dilarang beribadah, dikasari, dilarang mendirikan gereja misalnya, penuh dengan kekerasan. Dan itu membuat saudara-saudara seiman saya umat Islam kemudian kecewa dan bertanya, apakah Islam seperti ini? Padahal ajaran Islam yang sebenarnya tidak seperti itu. Ya, orang-orang yang terlihat sangat Islami, berpakaian Islami, berjenggot dan lain sebagainya, kemudian berbuat anarkis, melarang orang lain beribadah, melarang orang lain mendirikan rumah ibadah. Kalianlah yang memurtadkan umat Islam sendiri. Islam terlihat sebagai agama yang mengerikan, sehingga mereka bertanya, apakah benar ajaran Islam seperti ini? Jadi saya tidak sepakat jika yang mengatakan yang memurtadkan umat Islam adalah orang-orang di luar Islam. Kita inilah yang kemudian memurtadkan saudara seiman kita sendiri. Itulah mengapa saya selalu berusaha fight melawan orang-orang yang berbuat intoleran. Kalian yang selalu berbuat seperti itu adalah orang yang tidak memahami syariat Islam itu sendiri. Baca perjanjian Madinah, baca perjanjian Najran, baca Al-Quran yang melarang kita mempersoalkan iman orang lain, yang melarang kita menyakiti umat beragama yang lain. Baca perjanjian Madinah, baca perjanjian Najran, baca surah Al-Ankabut 64. Baca perjanjian Madinah misalnya. Kita dilarang mengintervensi, mengurusi iman orang lain, dilarang menyakiti orang lain. Bahkan dalam perjanjian Najran misalnya Rasulullah mengatakan, jika saudaramu umat Kristen ingin membangun gereja, bantu dia, bantu. Di Indonesia boro-boro dibantu, mereka hanya minta izin, kalian tidak memberikan izin. Cahaya Islam akan semakin redup jika kalian berkelakuan seperti itu. Saya sebagai seorang Muslim malu melihat kelakuan kalian. Jadi jika ada yang mengatakan ia melakukan pemurtadan adalah pendeta, pastor atau tokoh agama di luar Islam, salah besar.
Yang melakukan pemurtadan adalah kita sendiri, umat Islam. Islam itu agama kasih sayang, bro, rahmatan lil alamin. Bagaimana mungkin engkau akan menyiarkan, mengabarkan Islam yang rahmatan lil alamin jika di lisanmu penuh kebencian, jika perilakumu selalu membuat orang lain terluka. Wassalam. Segala puji syukur dan hormat hanya bagimu ya Bapa. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu dan cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapi hati, mulut dan pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya perbuatan kami melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Karena itulah tujuan kami hidup ya Tuhan, yaitu untuk memuliakan nama-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan firman-Mu.